Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan mengenai kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan penyampaian saya ini merujuk dari kitab karya ulama besar, ulama faqih, ulama yang luas ilmunya, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Beliau adalah bernama Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Beliau menulis judul dalam kitab tersebut dengan judul Qawaidul Muslah fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Beliau mengatakan dalam mukadimahnya bahwasanya iman kepada nama-nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala adalah satu di antara rukun iman kepada Allah taala. Dan kita ketahui bahwasanya rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama adalah iman bi wujudillah. Iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah itu wujud. Allah itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rububiyah ini mengesahkan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah sajalah yang bisa melakukannya. Selain Allah nggak ada yang bisa. Jadi kejadian-kejadian tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Seperti Allah itu sebagai Rabb, pemelihara alam semesta ini, Allah juga sebagai raja alam semesta ini, dan Allah juga sebagai pencipta seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, Allah juga mengatur peredaran matahari, ya, perputaran matahari, perputaran bulan dan bintang-bintang, ya, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala telah atur. Pergantian musim panas, musim dingin, musim semi, ya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kemudian juga masalah menghidupkan dan juga mematikan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rezeki, kemudian mengatur hukum. Itu semua adalah terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama adalah iman biwujudillah, yang kedua adalah iman bi rububiyah. Yang ketiga, rukun iman kepada Allah yang ketiga adalah iman bi uluhiyah. Dan uluhiyah ini maknanya adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh selain Allah. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti berdoa. Berdoa harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada patung, berdoa kepada laut, kepada gunung, kepada jin, kepada setan, tidak boleh, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meminta. Meminta juga sama. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meminta kepada sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kemudian tawakal, kemudian takut, kemudian juga berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernazar juga hanya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menyembelih untuk penghuni gunung atau menyembelih untuk sesembahan. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini jatuhnya adalah musyrik kalau seperti itu, ya. Itu
uluhiyahnya. Dan yang keempat, rukun yang keempat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah beriman dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya, ya. Dan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rukun-rukun tersebut, ya, adalah satu jenis dari tauhid yang tiga. Tauhid yang tiga apa? Yaitu tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maka kedudukan tauhid tersebut, kedudukan tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat tersebut adalah merupakan kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama. Kedudukannya sangat tinggi dalam agama dan memiliki urgensi yang sangat azimah, yang sangat besar. Dan tidak mungkin seseorang, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan yang sempurna, ya, sehingga dia itu memiliki ilmu atau mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Jadi orang tersebut tidak akan bisa, maksudnya tidak sempurna peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dia tidak mengetahui nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyembah Allah dengan basirah, dengan keyakinan yang kuat. Bukan asal ikut-ikut saja. Itu dia. Jadi penting untuk mengetahui nama-nama dan juga sifatnya. Supaya apa? Supaya kita ini menyembah Allah itu dengan basirah, dengan keyakinan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna." Dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang husna tersebut. Ya, fad'uuhu biha. Maka kalian berdoalah dengan nama-nama yang husna tersebut, kata Allah. Kita diperintahkan oleh Allah berdoa dengan nama-nama yang husna tadi, ya. Dan doa itu ada dua. Yang pertama adalah doa masalah, ya, doa permintaan. Contoh, kita ingin supaya rezeki kita lancar, supaya rezeki kita itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa dengan ya Razak. Ya Razak, wahai Razak yang Maha Pemberi rezeki, tambahkanlah rezekiku. Itu dia. Atau tatkala kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menggunakan nama Allah Ghafur, ya Ghafur ighfirli. Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Itu dia. Dan masih banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pakai untuk berdoa. Dan wajib buat kita untuk menghafal nama-nama tersebut. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan bahwasanya orang yang hafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memahaminya dan mengamalkannya, maka Allah akan jamin dia masuk ke dalam surganya. Itu dia. Jadi keutamaan orang yang menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu dia, akan dijamin dengan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan yang Masya Allah, yang akal sendiri pun dan hati pun itu tidak terbayang bagaimana keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghuni surga, ya. Kemudian yang kedua adalah doa ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nama-nama yang terkandung pada nama-nama tersebut. Contohnya kita bertobat kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Tawwab, ya, Tawwab, yang Maha menerima taubat. Kita berdoa dengan dengan nama tersebut. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, maka kita bertobat kepadanya. Kemudian kita berzikir dengan lisan. Astagfirullah. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Allah itu salah satu namanya adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Allah mendengar
ucapan kita, zikir kita, istighfar kita, Allah Subhanahu wa taala dengar. Kenapa? Karena nama Allah adalah As-Sami', yang Maha mendengar. Kemudian kita beribadah dengan jasad kita seperti sholat. Ya, kita sholat 5 waktu, kita sholat duhur dengan jasad kita, kita ruku, sujud, bangun lagi, ruku, sujud, bangun lagi, tahiyat, ya kan? Itu beribadah dengan jasad. Kenapa kita lakukan hal tersebut? Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Basir, yang Maha melihat. Sehingga kita mengamalkan nama Al-Basir tersebut adalah dengan jawarih kita, itu dengan gerakan badan kita. Bukan hanya terkait dengan ibadah, ya sedekah, kemudian puasa, kemudian berkata jujur, itu pun terkait. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang Maha melihat. Kemudian kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin melakukan maksiat pada tempat yang sepi. Kita takut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Latiful Khabir, yang Maha mengetahui sesuatu yang sangat lembut, yang sangat lembut, yang berada dalam hati kita. Kalau bahasanya itu kata hati kita itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka kita harus jaga cara mengamalkan Al-Latiful Khabir ini. Kita harus jaga hati kita supaya jangan sampai ternoda. Tapi kalau misalnya kita ternoda dengan sifat dengan hal tersebut, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menulis kaidah dalam Asma'illati ta'ala. Yang pertama adalah Asma'ullahi ta'ala kullaha husna. Setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya itu adalah husna. Jadi beliau menuliskan judul pertama yang dibahas oleh beliau adalah bahwa nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah Al-Husna. Apa itu Al-Husna? Nah, nanti kita akan bahas dalam kajian yang berikutnya. Sekian dari saya. Kurangnya penyampaian saya mohon maaf ya. Semoga mudah-mudahan penyampaian yang saya sampaikan ini ada sedikit manfaatnya, sehingga menjadikan tabungan untuk saya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.